Ini ya ada yang menarik ini. Bisa buka Quran nggak? Ya, buka Quran ayat 35 surah Al-Baqarah. Ayat 35 surah Al-Baqarah. Nanti kita baca sampai 106 dan 137. Ya, halaman 21. Juz 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Ini menarik ketika kita suka dikasih tahu kan, kalau lu percaya gitu loh, ntar lu bisa dapat gitu. Lu percaya dulu deh, lu yakin dulu, ntar kalau udah yakin, udah percaya gitu ya, udah percaya, udah yakin, ntar bakalan dapat gitu. Bakalan bisa, bakalan tembus, bakalan punya, bakalan megang, bakalan nyampe gitu. Suka denger gak omongan begitu? Kamu percayanya apa gitu? Kamu percaya gak bisa punya rumah? Ya kalau kamunya aja udah gak percaya, bagaimana? Bagaimana bakal ada jalan? Bagaimana bakal ada petunjuk? Bagaimana bakalan punya gitu loh? Kamu yang sendiri udah ngeblok sendiri kok. Ngeblockingin otak sendiri, pikiran diblok, otak diblok, hati diblok, rasa diblok, mata diblok, kuping diblok, mulut juga diblok, dikunci. Nggak berani gitu ngomong bakalan punya rumah, nanti bakal punya rumah, ntar bakal punya rumah, bisa punya rumah, bakal kebeli, bakal kebangun. Nggak berani gitu loh ngucap, mikir juga ada nggak berani. Nah kan nggak percaya gitu kan. Nah, sedangkan orang yang percaya itu menurut kosakata kita gitu kan, percaya itu dengan apa coba? Percaya itu dengan apa? Dengan pikiran, dengan perasaan, kemudian dengan mulut juga di statementkan, diucapkan. Terus dengan apa percaya lagi? Dengan tindakan kan? Tindakannya seperti tindakan orang yang percaya bakal punya rumah dong. Misalkan dia langsung kontak tukang
Bang, kosong nggak? Kenapa Pak? Saya mau bangun rumah. Itu kan tindakan ya. Ya kan, bukan cuma mikir, bukan cuma ngomong, tapi tindakan. Langsung bertindak seakan-akan dia percaya banget emang udah mau bangun rumah. Jadi dia menghubungi tukang, menghubungi kemudian menghubungi arsitek gitu ya, menghubungi kemudian teman-teman yang jual material gitu loh. Datang ke toko besi, toko baja ringan, aluminium, kayu, nanya-nanya, searching kalau beli ini bagaimana, kalau beli itu gimana, di internet gitu loh, di toko-toko online. Jadi bukan cuma percaya di tataran emang secara pikiran, rasa dan otak serta mulut, tapi juga percaya pada tindakan. Ya, percaya dengan melakukan, percaya dengan perbuatan. Nah, ayat ini bercerita tentang itu. Coba lihat ya. Kita lihat ya. Lihat ayat 135-nya, lihat. Dan ini berlaku buat yang lain ya. Nikah, hamil, punya anak, punya kerjaan, berubah pekerjaan, lebih baik lagi, dapat yang lebih bagus lagi, atau perusahaan yang didoain. Hebat banget tuh kalau pekerja nggak puas dengan gaji, nggak puas dengan pendapatan, tapi dia doain perusahaan tempat dia kerja. Waduh, top banget tuh, ngeriadohin, nyolatin malam, nyolatin duha, bersolawat. Lalu kemudian doa-doanya untuk perusahaan yang tempat dia kerja top. Dan berlaku juga misalkan buat kekayaan, buat utang, buat penyakit, buat kemudian anak bisa soleh-solehah, hafiz-hafizah, rumah tangga rukun, sakinah, mawaddah, warahmah, buat pergi haji, umrah, dan buat semua urusan dan hajat manusia. Nah, ayat 135 suratul Baqarah bicara kira-kira begini. Apakah kamu mengira gitu loh. Kira-kira nih ya, ini tadaburnya ya. Apakah kamu mengira gitu loh, ada jalan buat kamu yang kamu tuh bisa dapat petunjuk. Terus jalan apa kalau emang ada? Menurut kamu tuh apa gitu loh. Misalkan anak SMA bilang, saya mau ke luar negeri. Nanti S1, gak mau di dalam negeri, pengennya di luar negeri. Langsung S1 aja udah langsung di luar negeri. Terus Allah nanya, dengan cara apa? Dengan jalan apa? Kamu bisa mendapatkan petunjukku, bisa mendapatkan jalan dariku, dan kemudian bisa mengeksekusi impianmu dengan cara apa? Apakah kamu berpikir dengan menjadi apa yang disebut di ayat 135 itu? 135 apa tuh? Coba lihat. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Kata Allah, enggak, bukan. Jangan nyari jalan yang lain, kata Allah. Bukan itu. Ini menarik nih. Ya. Kenapa menarik? Karena jalan itu ternyata kita sudah di dalamnya gitu loh. Jadi kita ini udah di dalam jalan itu. Nah, masalahnya kita melaksanakan tidak. Gitu kan? Mengerjakan tidak. Yakin apa tidak? Percaya apa tidak? Atau bahkan tahu apa enggak kita udah di sini gitu loh. Udah di jalan yang tepat. Tinggal maju terus, jalanin terus tahtadu. Ada kosakata tahtadu di situ? 135. Papa sengaja nggak terjemahin, ya mah. Papa sengaja nih nggak terjemahin karena mungkin ya bisa ada penolakan buat yang memilih jalan yang lain gitu. Ya. Secara semua orang kalau punya jalan bilangnya ini jalanku kan. Dan jalanku adalah jalan Tuhan itu kan, jalannya Allah. Ya, ternyata Allah mengatakan kalau emang kamu mau dapat petunjuk apapun untuk kehidupan kamu semua, dunia dan akhirat, apapun nih. Punya masalah, punya kesulitan, punya persoalan.
punya kesusahan, apapun itu, pengen tahtadu, pengen dapat petunjuk dariku, bahkan ya sekalian jalannya dan kekuatan untuk kemudian mengikuti petunjuk itu, pengen. Nah, lanjutan ayatnya adalah qul bal millata Ibrahim hanifa, yang menjadi muslim, Islam. Nah, ini yang orang gak sadar bahwa ternyata being a Muslim, menjadi seorang yang Muslim, memeluk agama Islam, maka seluruh petunjuk yang dibutuhkan itu udah di situ. Dia percaya saja, meyakini saja, lalu kemudian melaksanakan keislamannya dia. Ya, rukun Islam kan sederhana kan, syahadat, sholat gitu kan, puasa, zakat, haji, udah gitu doang. Nggak ada yang macam-macam kok. Nah, petunjuk itu bakal hilang gitu loh. Ketika ternyata syahadat kita nggak benar, sholat kita kagak, puasa kita juga enggak, zakat apalagi, haji tambah-tambah. Maka petunjuk itu hilang. Harusnya ketika seseorang dia menjadi muslim saja, menjadi muslimah saja, maka petunjuk itu bisa dia dapatkan. Jadi nih mah, Papa ya harus beristighfar juga gitu. Ketika Papa lost petunjuk itu, kehilangan petunjuk itu, mungkin bisa dikatakan bahwa jangan-jangan keislaman Papa lagi payah, sehingga petunjuk itu juga payah gitu. Bisa dipahami gak? Atau Allah, jangan kamu nyari-nyari yang lain. Udah, kamu tuh udah benar gitu loh. Udah muslim kan? Udah muslimah kan? Ya udah, lakuin aja. Nanti petunjuk itu punya aku kok, kata Allah. Petunjuk yang kamu butuhkan supaya bisa bayar utang, supaya nikah, supaya punya anak turunan, supaya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, supaya anak keturunan soleh-soleh, bahkan hafal-hafal Quran, kerjaan supaya bagus, karir supaya tinggi, kekuatan, kekuasaan, wewenang, kemudian memang betul-betul hebat, powerful, bertenaga gitu. Kalau pengen sederhana kok. Sholat, syahadat yang benar, sholat, kemudian puasa, zakat, haji, gitu doang. Imannya juga mesti benar, mulai dari iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai iman pada hari akhir. Itu aja kata Allah, kamu berada di dalam petunjuk itu, selesai. Siratal ladzina an'amta alaihim, terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dapat apapun nanti jalan keluar dan solusinya, dapat apapun yang diinginkannya, dapat apapun yang dipengeninnya, dapat apapun yang diimpikannya, dapat apapun kemudian dicita-citakannya, itu semua kategorinya an'amta alaihim. Enggak ada kemudian kesudahan yang negatif, bentuknya baik, bentuknya bagus, jalannya baik, jalannya bagus, jadi pahala, jadi kebaikan, jadi amal soleh. An'amta alaihim, menjadi kenikmatan yang bisa dinikmatin. Tidak ghairil maghdub dan tidak dhalin. Tidak maghdub, tidak dhalin. Apa tuh? Tidak kemudian dalam keadaan dapatnya itu Allah marah, dan dapatnya itu kemudian malah sesat. Ada kan? Ada orang punya rumah, banyak gak boleh hasil maling? Banyak gak dari hasil korupsi? Punya mobil, banyak gak boleh hasil dari kejahatan? Banyak gak beli tanah di mana-mana tapi hasil dari nipu? Nah, kalau begitu judulnya maghdub dan dhalin. Apa tuh maghdub? Dibenci Allah, dimarahin Allah, dimurkai Allah, dilaknat Allah. Dhalin, sesat. Maksudnya sesat gimana? Dia pikir dia dapat, ternyata dia malah punya masalah di situ. Nah, kalau Papa ngelihat diri Papa nih mah, jangan-jangan ada kategori maghdub, ada kategori dhalin. Bukan berarti kita berpikir negatif, tapi muhasabah. Benarkah kerjaan kita ini bukan maghdub, bukan dhalin? Bukannya dimarahin dan bukan sesat, bukan dibenci, bukan sesat, bukan kemudian dilaknat Allah dan bukan sesat, melainkan an'amta alaihim. Gampang cara kemudian ngukurnya. Cara ngukurnya gimana? Kerjaan kamu itu jadi berkah nggak? Jangan-jangan kerja nggak cukup kemana-mana, kerja malah jadi punya utang, usaha nggak cukup kemana-mana, usaha malah jadi punya utang. Satu sisi betul itu ujian, tapi sisi yang lain adalah bisa jadi kita disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita maju ayat berikutnya, 136. Ya, 136.
Qulu amanna billah. Ayo dong kata Allah, percaya padaku kata Allah. Percaya apa? Ya percaya utang bisa dilunasin, itu termasuk diantaranya. Percaya duit bakalan banyak, percaya bakal jadi kaya raya, percaya bisa dermawan gak pelit, percaya bisa sholat gak susah, percaya kemudian bisa zakat gak berat, percaya bisa haji dan umroh, percaya bisa nikah, percaya bisa kemudian tercapai cita-cita impian apapun itu judulnya. Qulu amanna billah. Termasuk percaya untuk bisa menyembah Allah, ruku, sujud kepada Allah gitu ya. Bisa sholat, bisa melaksanakan rukun iman, rukun Islam gitu. Qulu amanna billah. Nah, kalimat ini disampaikan kepada siapa? Pada kita semua yang sekarang ini ada. Kepada kita semua ini sekarang ini hidup. Ayo dong beriman kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad gitu kan ya. Ya. Qulu gitu kan, katakanlah ya, kita juga katakan kepada diri kita sendiri, ayo dong, amanna billah, kami beriman kepadamu ya Allah. Gitu loh. Bukan begini nih. Ya saya sih kalau ada duit, insya Allah saya bisa bangun rumah. Ya masih penting kok masih insya Allah. Kadang-kadang omongannya, ya kalau ada duit sih gue bisa bangun rumah. Berarti lu gak percayanya sama Allah dong. Amanahnya apa? Amanah bi apa? Bi apa? Bi duit kan? Betul, bukan billahi. Ya gimana gue mau dagang ji, gue gak ada modal. Loh, amanahnya kamu itu, berimannya kamu itu, percayanya kamu itu sama siapa? Sama modal. Ya kalau sama modal, ya amanah bil modal dong. Harusnya gimana? Amanah billahi gitu loh. Dan bagus ini Allah memberi ayat ini, ya bentuknya bukan katakanlah supaya dia beriman gitu. Enggak, ini perintah kepada kita. Ayo Sof, kamu percaya nggak utang kamu bisa lunas? Kamu percaya nggak semua utang kamu bisa lunas? Percaya nggak Sof? Sampai ke akar-akarnya, dan kamu punya duit banyak banget. Percaya nggak? Kalau percaya katakan dulu kamu percaya gitu. Keren kan? Ya saya mah udah 43 Pak Ustadz. Susah dapat jodoh. Loh. Tuhan kamu umur atau Allah? Kalau Tuhan kamu umur, maka kamu selalu berkatanya begitu. Amanah bil apa? Bil umur, bil usia. Nggak boleh, betul nggak? Hah? Terus Allah bilang lagi apa? Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. Kalau kemudian kita bisa bilang, saya percaya kepadamu ya Allah, kami percaya padamu ya Allah, kami yakin padamu ya Allah, lalu kami datang padamu, mau mendekat, mau meminta, mau kemudian nurut, mau taat, mau patuh. Maka kata Allah apa? Kamu tuh segaris dengan para nabiku, kata Allah. Bodoh. Keren gak? Hah? Segaris, percaya dia bahwa seperti Ibrahim ketika dicemplungin, ketika diceburin, ketika kemudian dibakar hidup-hidup, gak kebakar. Kamu bisa gak percaya kepada aku, kata Allah, seperti percayanya kamu kepada Nabi Ibrahim? Kalau percaya, maka tidak ada satupun yang bisa menyentuh dirimu. Keren banget. Keren banget. Keren banget. So berapapun bahayanya, nggak akan ada yang bisa. Nah, caranya gimana? Katakanlah amanna billahi. Aku percaya padamu ya Allah. Kami percaya padamu ya Allah. Nabi Musa membelah lautan. Dia dikejar-kejar Firaun dan tentaranya. Hampir ketangkep, tapi selamat. Bahkan menang karena Firaun dan tentaranya kemudian di mana? Ditenggelamin di lautan. Sedangkan Nabi Musa dan pengikutnya selamat di ujung seberang sana. Allahu Akbar. Terus kata Allah apa? Siapa yang mengejar kamu? Apa yang mengejar kamu? Kesulitan, kesusahan, persoalan, permasalahan. Itu semua mengejar kamu semua. Pengen selamat. Seperti selamatnya Musa. Nabiku, kata Allah. Di sini kan ada tuh. Wa ma utiya Musa. Gitu kan? Kalau pengen, kata Allah, cukup dengan memulai dengan perkataan kamu sendiri. Mulailah mengatakan amanna billah.
Aku percaya padamu ya Allah. Kami percaya padamu ya Allah. Selesai. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Susah Pak Ustadz, anak-anak saya susah dikasih tahu. Beres, kata Allah. Aku bisa ngasih tahu anak kamu. Caranya gimana? Kamu percaya dulu. Percaya dulu padaku. Aku bisa mengubah anak kamu. Wah, gitu. Hah? Pak Ustadz, saya jadi guru gak cukup mana-mana. Iya, kalau kamu ngandelin gaji mah gak cukup mana-mana. Tapi kalau kamu ngandelin Allah, maka cukup buat apa saja. Maka katakanlah, jangan beriman kepada gaji, tapi beriman kepada Allah. Oke, kita lanjut ya. Ujungnya nih lihat. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahum muslimun. Jadi kalau kemudian kita bangga menjadi Islam, menjadi Muslim, bangga menjadi Islam, menjadi Muslimah, dan kita melaksanakan, kita percaya dan yakin kepada Allah, karena itu kemudian kita memeluk agama Islam dan menjalankannya, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan rahmat seperti rahmat yang diterima oleh para nabi. Keren gak? Keren gitu? Hah? Hah? Nih terakhir, ayo ayat 137. Mah lihat mah. 137. Di sini kuncinya nih. Lihat kosakata faqadih tadau. Ada? Lihat kosakata faqadih tadau. Ada? Nih mah lihat nih. Fa in amanu. Jika kemudian kita percaya nih sama Allah. Kita ngomongnya kita. Karena Quran ini buat kita kan. Kalau kita percaya sama Allah nih. Percaya bisa punya rumah. Gak ngontrak lagi. Percaya utang lunas. Nggak ngutang lagi. Ngutang mulu. Ngutang dulu, ngutang lagi, ngutang terus. Habis percayanya mau utang sih. Balikin deh ke gurunya. No. Percaya nih. Fa in amanu. Kalau kamu percaya. Kalau kita sama percaya. Rezeki bakalan banyak, kerjaan bakal punya lagi, usaha bakal bangkit lagi. Percaya bakalan selamat dari urusan-urusan hukum, percaya bakalan kemudian selamat dari mara bahaya, kesulitan, kesusahan, persoalan, permasalahan, beres. Fa'in amanu, mulai dulu dengan percaya. Maka jika kamu percaya, bimithli ma amantum bih. Ya, percayanya tapi kualitas percayanya ini Mama, kualitas percayanya ini bimithli ma amantum bih. Coba lihat ayatnya. Kualitas percayanya adalah bimithli ma amantum bih. Jadi kalau kemudian Nabi Ibrahim ragu-ragu masuk ke dalam api itu, maka dia pasti akan kena. Tapi dia nggak ragu-ragu mah. Dia percaya Allah bisa mendinginkan api itu. Dia percaya Allah nggak akan membiarkan kemudian kulitnya merasakan bahkan panas sedikit pun nggak ada. Kemudian turunkan perintah Allah kan, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu sejuk dan selamatkanlah Ibrahim. Malah jadi Nabi Ibrahim selamat di dalam api itu. Kenapa? Lah nggak ada yang bisa mukul. Gimana caranya orang mukul? Dia mesti masuk dulu. Betul nggak? Lihat tuh ketika ibunya Musa percaya lautan, bukan laut, sungai ya, sungai Nil ya, tidak mencelakakan Nabi Musa kecil. Baik kan? Baru lahir kan? Dianyutin, coba. Baru lahir merah-merah loh. Masih merah. Artinya apa? Kesusahan kita, kesulitan kita, persoalan kita, permasalahan kita, masalah kita, bahaya apapun yang kemudian kita ini lagi hadapin. Tapi jika kita percaya fa'in amanu, lihat ayatnya. Lihat ayatnya 137 surat Al-Baqarah. Fa'in amanu, jika kamu percaya, jika mereka percaya, jika saya, jika kita, papa, mama percaya, jika siapapun percaya, tapi bimithli ma amantum bih. Kualitas percayanya, kualitas berimannya, kualitas pasrahnya, kualitas tawakalnya, kualitas keyakinannya, kualitas kemudian ya
menghambanya kepada Allah, bimithli ma amantum bih, sekualitas para nabiku gitu ya. Seperti engkau wahai Muhammad percayanya. Waduh, memang juga nggak ada yang bisa kayak Nabi, ya kan? Emang juga nggak bisa kayak apalagi Nabi Muhammad, ya. Tapi kan ujiannya juga kita nggak bakal sama para nabi. Artinya ya fair aja ketika Allah bilang begini kan, ya nggak? Hah? Betul nggak? Kan nggak ada kualitasnya kayak Nabi Muhammad, kayak nabi-nabi sebelumnya sampai Nabi Adam, mana ada? Nggak ada. Jadi jangan khawatir nggak bakal sama tuh. Iya memang, tapi maksudnya kita ngikutin tracknya gitu loh. Nah, janji Allah apa? Janji Allah apa? Lihat ayatnya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ada di situ faqad ihtadaw? Nah, di sini kuncinya. Kenapa orang kalau percaya bakal dapat petunjuk? Kenapa orang kalau beriman dapat petunjuk? Dia percaya aja, pasti dia dapat ini ayatnya. Faqad ihtadaw. Dia bakal dapat petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul alim. Jangan sampai kemudian kita nggak percaya. Kalau kita nggak percaya, kita nggak dapet tuh buah dari percaya itu. Gara-gara nggak percaya bakal punya rumah, ini nggak punya rumah. Gara-gara percayanya kita nggak bakal bisa kerja, suasana kayak gini, COVID, di mana yang mau nerima kita? Perusahaan aja pada bangkrut. Ya udah, maka fa'in mahum fi shiqaq. Nanti kita berada di fi shiqaq. Shiqaq itu apa? Ya selamanya terombang-ambing begitu. Fasayakfikahumullah. Ya, kalau bisa kita juga mencukupkan diri dengan pertolongan Allah, jangan dengan pertolongan manusia. Kita cukupkan dengan perlindungan Allah, bukan dengan perlindungan manusia. Bantuan Allah, bukan dengan bantuan manusia. Gitu loh. Pendampingan, bimbingan, support dari Allah, bukan dari manusia. Nah, yang tidak kalah menarik, ujung dari ayat ini mah. Lihat. Wa huwas sami'ul alim. Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ini perhatikan ya. Kalau urusannya itu keselamatan mah. Keselamatan, kenyamanan, ketentraman, ketenangan, ya, perlindungan, pengamanan, itu ujungnya huwa samiul alim. Maha mendengar, maha mengetahui. Karena Allah tahu kan, dengar kan, di mana nih yang bakalan bahaya, dari mana nih bahayanya, apa bentuknya, dari mana datangnya, dari mana munculnya, dari mana tibanya, siapa, apa. Nah, itu Allah tahu semua. Makanya kalau kita wirid pagi sore tuh, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Ujungnya apa? Yes, wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Wallahu a'lam bishawab. Ayo kita baca sebagai penutup. Ya, surah Al-Baqarah ayat 135 sampai 136. Ya. 137 bicara tentang kita percaya maka kita dapat. Kita yakin maka kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Percayalah maka akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa memperhatikan ayat-ayat ini, termasuk ujung dari ayat 135. Tolong mah dilihat dulu sebelum tutup. 135 ujungnya, lihat apa ujungnya di sana? Wa makana minal musyrikin. Jadi yang bersih gitu beriman sama Allahnya, ya. Yang bersih gitu percaya sama Allahnya. Jangan begini loh. Sama Allah percaya, sama duit percaya. Sama Allah percaya, sama kerjaan percaya. Sama Allah percaya, sama jual ini jual itu percaya. Ya percaya sih gue sih sama Allah percaya. Tapi kalau gue gak jual rumah Ji, gak bakal ketutup utang itu. Nah kan berarti kan tidak bersih. Bersih itu apa sih? Hanif. Bersih itu apa? Hanif. Ayat sebelumnya kan. Potongan sebelumnya. Qul bal millati Ibrahim hanifa. Yang bersih. Wa makana minal musyrikin. Jangan sampai terkotori gitu loh. Percaya sama Allah iya. Tapi ternyata percaya juga sama yang lain. Gitu. Ya. Dan Masya Allah. Kita harus bangga bahwa bila kita kemudian menjadi muslim, maka kita satu rombongan besar dengan para nabi. Dan mudah-mudahan kita bisa masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab iman kita yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabi Muhammad.